Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad katabna fis zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sadaqallahul azim. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah, innallaha ma'al muttaqin, innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannatin wa 'uyun. Sidang Jumat rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah sekalian yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dengan maksimal, itqanul amal, dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berhati-hati jangan sampai kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Anbiya surat 21 ayat 105 yang saya baca di muqaddimah tadi. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri, sungguh kami telah menuliskan di dalam kitab Zabur dan tertulis juga di dalam Al-Dzikr. Al-Dzikr itu nama lain Al-Quran. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun, bahwa bumi ini, dunia ini akan diwarisi, akan dikuasai oleh hamba-hambaku yang soleh. Jadi ayat ini para jamaah sekalian, kalau menurut tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang syekh di Al-Azhar, mengatakan bahwa ayat ini Al-Anbiya 105 itu bicara tentang dua kesolehan. Bisa diterjemahkan kesolehan ritual dan kesolehan sosial. Bisa diterjemahkan kesolehan duniawi dan kesolehan ukhrawi. Ada pertanyaan penting yang sering melibatkan ayat ini. Allah berjanji bahwa bumi ini akan dikuasai, akan dimakmurkan oleh orang-orang yang soleh. Tetapi kenyataannya di Republik ini, umat Islam apalagi menguasai, berperan untuk mengatur bumi ini saja jauh dari pangkat. Oleh karena itu tidak mungkin Al-Quran yang salah. Maka yang perlu dievaluasi, yang perlu dimuhasabai adalah apakah kita benar-benar menjadi orang yang soleh. Apakah soleh ritual atau soleh sosial? Karena kalau itu terjadi pada diri umat Islam dalam mikro republik ini, maka pasti negeri ini akan dipegang oleh orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, para jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingin menyebut dua ayat di dalam Al-Quran. Yang dua ayat ini bicara sekaligus ada kesolehan ritual dan kesolehan sosial. Ada kesolehan duniawi dan kesolehan ukhrawi. Tepatnya di dalam surat Ali Imran, surat nomor 3
ayat 113 sampai 114. Siapa orang yang soleh itu di dua ayat ini disebut dengan 6 karakteristik atau 6 ciri. Tentunya saya tidak menjelaskan panjang lebar dari 6 ini. Kita baca saja sudah cukup untuk memahami kandungan ayat ini. Para jamaah sekalian rahimakumullah, yang pertama, siapa orang yang soleh itu disebut dengan kalimat ummatun qaimatun, yaitu golongan umat yang jujur. Ini kira-kira kesolehan ritual apa sosial? Kejujuran itu masuk kesolehan ritual, karena jujur bagian dari sifat orang beriman, juga kesolehan sosial. Karena kejujuran itu kalau dipegang, lebih-lebih orang yang diberi amanah, kemudian beliaunya bisa menegakkan kejujuran, maka selamat amanah itu sampai pada tujuan. Adanya korupsi yang masif di Republik ini, para jamaah sekalian, karena pejabat-pejabatnya mungkin belum punya sifat ummatun qaimatun, yaitu kelompok umat yang jujur. Bahkan kalau ini dinilai sebagai kesolehan ritual, kejujuran itu bisa mengantarkan kepada surga. Rasul bersabda, alaikum bisidqi, jadilah kamu orang yang lurus, orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu jalan menuju kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kejujuran itu jalan menuju surga. Jadi ciri utama kesolehan itu kalau dinilai ritual dan sosial adalah kejujuran. Yang kedua, para jamaah sekalian, yatluna ayatillahi alal laili, orang yang membaca Al-Quran di waktu malam. Ciri kedua, ini adalah ciri kesolehan ritual. Orang yang membaca Al-Quran pakai terminologi yatluna, bukan qiraah. Tala yatlu itu membaca Al-Quran syarat dengan makna. Ketika kita, para jamaah sekalian rahimakumullah, membaca Al-Quran kemudian syarat dengan maknanya, maka kita kalau paham isi kandungan Al-Quran, maka kita punya wawasan Al-Quran. Orang yang punya wawasan Al-Quran, cara hidupnya berbeda dengan orang yang tidak punya wawasan Al-Quran. Orang yang punya wawasan Al-Quran, cara mendidik anaknya, mendidik istrinya beda dengan orang yang tidak punya wawasan Al-Quran. Bahkan orang yang punya wawasan Al-Quran, pilihan politiknya dalam memilih pemimpin beda dengan orang yang tidak punya wawasan Al-Quran. Hari ini kalau betul penelitian Ustadz Bakhtiar Nasir, orang yang membaca Al-Quran dalam arti yatluna, memahami kandungannya, di Republik ini kurang dari 5%. Makanya kita sekali, 2 kali, 3 kali selalu tidak tepat di dalam menentukan pilihan terhadap pemimpin kita. Kemudian pemimpin-pemimpin itu menyengsarakan rakyat dan merugikan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kebijakan-kebijakannya selalu lucu dan tidak masuk akal kadang-kadang kalau dipikir dengan akal sehat. Itu adalah korban dari orang yang tidak punya wawasan Al-Quran, kemudian memilih pemimpin dan memilih pemimpin yang salah, maka dampaknya panjang sekali, para jamaah sekalian rahimakumullah. Yang ketiga, siapa orang yang soleh itu? Wahum yasjudun, ini maknanya tahajud. Ini jelas kesolehan ritual. Jadi ciri orang yang soleh itu ada aktivitas sholat malam, sholat tahajud. Para jamaah sekalian, orang yang sholat malam istiqomah itu dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan sebagian dari malam sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Kalau kita melakukan itu,
maka Allah akan mengangkat kita pada derajat mahmudah, derajat yang terpuji. Oleh karena itu, orang yang ada persoalan apapun dalam kehidupan ini, para jemaah, bisa selesai dengan sholat tahajud, karena Allah menjanjikan maqam mahmudah, maqam yang terpuji. Kemudian yang keempat, para jamaah sekalian, siapa orang yang soleh itu? Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini jelas kesolehan ritual, yakin kepada Allah dan yakin akan datangnya hari kiamat. Yang kelima, para jamaah sekalian, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang soleh itu punya aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini kesolehan ritual dan lebih pada kesolehan sosial. Para jamaah sekalian, kita itu harus soleh juga muslim. Soleh itu untuk diri kita, muslim kita merubah peradaban dalam kehidupan. Karena kalau kita yang tidak merubah peradaban itu, orang lain yang akan merubah. Dengarkan dengan baik para jamaah sekalian, Allah memberikan pesan di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Disebut orang yang membangun kerusakan, At-Taubah 67. Disusul orang yang membangun kebaikan, At-Taubah ayat 71. Yang merusak dulu didahulukan oleh Allah. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka melakukan apa? Mengajak kepada yang munkar dan menutup yang ma'ruf, yang baik. Orang munafik melakukan itu. Kalau ini dibiarkan menang, program munafik ini, yang muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf ini, apa yang terjadi tatanan dunia ini? Pasti akan rusak berantakan. Maka Allah berpesan kepada orang mukmin, jangan sampai munafik ini dimenangkan dalam percaturan kehidupan di muka bumi. Al-mu'minuna wal mu'minatu, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian dari mereka menjadi penolong atas sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Ini antitesis supaya orang munafik tidak menang dalam kehidupan di muka bumi. Maka orang beriman harus tampil membangun kesolehan sosial, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Kekuatan kebenaran harus dimenangkan dalam kehidupan. Itu muslim, orang yang merubah kehidupan yang kurang baik menjadi kehidupan yang baik, dan itu adalah kesolehan sosial. Yang terakhir, para jamaah sekalian, orang yang soleh itu disebut oleh Allah dengan kalimat wa yusari'una fil khairat, orang yang terdepan dalam kebaikan. Kalau bab perilaku baik, dia terdepan, paling semangat, paling utama sholat jamaah, paling utama tilawah Quran, paling utama sedekah dan seterusnya. Lalu Allah menutup dengan kalimat wa ulaika minas sholihin, mereka itulah 6 di atas tadi, itulah orang-orang yang soleh. Mari para jamaah sekalian, kita bangun kekuatan umat ini dengan menjadi orang yang soleh, tidak saja soleh ritual, hanya ibadah saja, tapi juga soleh sosial. Kita juga membangun peradaban dalam kehidupan ini, karena kehidupan itu harus dimenangkan oleh nilai-nilai ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, adalah para jamaah sekalian, orang-orang yang tidak membangun kesolehan ritual ataupun kesolehan sosial. Diceritakan di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Mudaththir, surat 74 ayat 42 sampai dengan 44. Jadi ceritanya para jamaah sekalian, ada orang yang dahulu di dunia itu bersahabat, kemudian di akhirat nasibnya berbeda. Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Kemudian ini bisa dipertemukan. Suatu kali ketemu, maka ahli surga itu bertanya kepada temannya ahli neraka itu, ma salakakum fi saqar. Itu kalau diterjemahkan bebas, bagaimana ceritanya kamu bisa masuk neraka sakor seperti sekarang ini? Dulu temannya. Kemudian kalau temannya itu menjawab, ada dua sebabnya mereka masuk ke dalam neraka sakor. Ini berkaitan dengan kesolehan ritual dan kesolehan sosial. Kalau mereka menjawab, pertama, lam naku minal musolli. Sebabnya aku masuk neraka sakor ini sebab aku tidak sholat. Kesolehan ritualnya ditinggalkan. Jadi tidak sholat itu menyebabkan masuk neraka sakor. Kesolehan ritual ditinggalkan. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Yang kedua, aku tidak pernah memberi makan orang miskin. Waktu hidup dia pelit, bakhil, tidak memperhatikan tetangga kanan kiri yang kekurangan pangan, tidak ada kesolehan sosial, membiarkan mereka kelaparan. Itu ancamannya neraka sakor. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman ini, para jamaah sekalian. Para jamaah sekalian, ini khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar.